Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Irba Amelia dengan NIM 2321227. Saya dari Fakultas Usuluddin dan Nubuwah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam video kali ini, kita akan menyelami jejak keilmuan 3 tokoh besar dalam dunia hadis seperti Imam Abu Awana, Imam Abu Nuaim, dan Abu Daud. Serta kita akan membahas secara singkat karya-karya penting mereka seperti Al-Mustakhraj Abu Nuaim, Al-Mustakhraj Abu Awana, dan Al-Marsil Abu Daud. Mari kita simak video berikut ini. Baik teman-teman, pembahasan pertama yaitu biografi Imam Abu Nuaim. Dengan nama lengkap Ahmad ibnu Abdullah ibnu Ahmad ibnu Ishaq ibnu Musa ibnu Mahron al-Mihrani as-Sahabani atau Asfahani al-Ahwa al-Ash'ari as-Sahafi. Beliau dilahirkan di Esfahan, Iran pada bulan Rajab pada tahun 366 Hijriah dan wafat pada 21 Muharram tahun 430 Hijriah pada usianya 64 tahun. Sejak usia muda, Abu Nuaim telah menunjukkan semangat luar biasa dalam menuntut ilmu. Ia melakukan rihlah ilmiah ke berbagai kota besar di dunia seperti Kufah, Baghdad, Damaskus, hingga Hijaz untuk berguru kepada ratusan ulama. Apa saja sih karya dari Imam Abu Nuaim? Di antaranya ada Hilyat al-Awliya, Ma'rifat as-Sahabah, Dalalil an-Nubuwah, Al-Mustakhraj ala Sahih Muslim, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu Imam Abu Awana. Dengan nama lengkap Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim bin Yazid. Abu Awanah berasal dari daerah Isfaraini di wilayah Khorasan, sebuah kawasan yang melahirkan banyak ulama. Abu Awanah dikenal sebagai ulama yang wara', teliti, dan berdedikasi terhadap ilmu. Ia tak hanya meriwayatkan hadis, tapi juga menulisnya dengan sistematik dan ilmiah. Ulama-ulama besar seperti Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutnya sebagai perawi yang thiqat atau terpercaya dan dihormati dalam komunitas ilmuwan hadis. Beliau wafat sekitar tahun 316 Hijriah, meninggalkan warisan ilmu yang tetap menjadi rujukan hingga kini, khususnya bagi para penuntut ilmu hadis. Selanjutnya Imam Abu Daud. Dengan nama lengkap Abu Daud Sulaiman bin Ash'ash bin Ishaq bin Bashir bin Shiddad bin Imran al-Azdi al-Sijistan. Penulis Faid al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari al-Syekh Muhammad Anwar al-Qasimiri wafat pada tahun 1352 Hijriah menjelaskan bahwa An-Nasai dan Abu Daud keduanya ini menganut mazhab Hambali seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, sedangkan ulama lainnya menduga bahwa keduanya mengikuti mazhab Syafi'i. Apa saja sih karya beliau? Di antara karya-karya beliau ada Kitab Al-Marsil, Masail Al-Imam Ahmad, An-Nasikh wal Mansukh, dan lain-lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu Kitab Mustakhraj. Sebelumnya teman-teman pada tahu nggak sih apa itu Kitab Mustakhraj? Mustakhraj itu sebenarnya adalah jenis kitab hadis yang unik banget loh, karena isinya itu bukan tentang hadis-hadis baru, tapi hadis-hadis yang sudah ada di kitab lain. Misalnya nih, di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Mengapa sih hadisnya ditulis ulang? Karena penulis kitab Mustakhraj ingin meriwayatkan hadis yang sama, tapi lewat jalur sanad yang berbeda. Adapun contoh-contoh kitab Al-Mustakhraj yang terkenal seperti Kitab Al-Mustakhraj ala Sahih Muslim karya Abu Awana, ada juga Al-Mustakhraj ala Sahih Muslim karya Abu Nuaim. Mari kita bahas dari Kitab Al-Mustakhraj ala Sahih Muslim karya Abu Awana. Sistematika penulisan Kitab Al-Mustakhraj ala Sahih Muslim mengikuti struktur Sahih Muslim. Abu Awana menyusun kitab ini dengan mengikuti susunan bab dan kitab seperti Sahih Muslim. Nah, Kitab Al-Mustakhraj Abu Awana ini terdiri dari 5 juz. Untuk jumlah hadisnya ada kurang lebih dari 8.718 hadis yang terdapat dalam Al-Mustakhraj Abu Awana. Selanjutnya ada Kitab Al-Mustakhraj karya Abu Nuaim. Nah, metode penulisan kitab ini yang dilakukan oleh Abu Nuaim adalah dengan cara mengambil hadis-hadis dari kitab Sahih Muslim, namun dengan mengambil jalur-jalur sanad yang berbeda. Kitab Mustakhraj yang dihasilkan oleh Abu Nuaim memiliki sanad yang berbeda dengan sanad yang digunakan dalam kitab Sahih Muslim. Kualitas hadis dalam kitab Mustakhraj Abu Nuaim ini dikategorikan sebagai sahih, yaitu hadis yang dianggap sebagai hadis yang paling kuat. Nah, ini ada beberapa cuplikan isinya. Dahuluan di jilid pertama diawali dengan penjelasan bab tentang berdusta atas nama Rasulullah dan bab ad-du'afa. Nah, di jilid kedua berisi hadis-hadis mengenai kitab sholat.
Disambung di jilid ketiga dengan kitab janaiz, zakat, saum, dan haji. Dan terakhir di jilid keempat berisi tentang kitab sucinya kota Mekah dan Madinah, kitab nikah dan kitab tolak. Selanjutnya kitab Al-Marsil. Kitab apa itu? Secara istilah setidaknya ada 4 pendapat tentang kitab Al-Marsil. Yang pertama, kitab Al-Marsil adalah kitab yang disandarkan kepada Nabi dari tabi'in yang mereka peroleh kebanyakan dari sahabat. Yang kedua, pengertiannya yaitu yang disampaikan tabi'in dari Rasul, baik itu diriwayatkan oleh tabi'in senior atau tabi'in junior. Ada juga pengertiannya yaitu hadis yang gugur sanadnya atau perawi di mana saja, atau dalam istilah lain hadis munqati. Dan pendapat ini yang dianut oleh ulama ushul dan para fuqaha. Apa saja sih contohnya? Yang pertama ada kitab Al-Marsil karya Abu Daud. Bagaimana sistematika penulisannya? Nah, kitab Al-Marsil Abu Daud terdapat di dalam sejumlah 544 hadis, 144 bab, yaitu bab taharah, bab wudu, bab sholat, bab azan, sholat Jumat, bab pakaian, dan lain-lainnya. Bagaimana sih isinya? Kitab hadis ini membahas masalah fikih meskipun tidak terkenal sebesar imam-imam fikih yang 4. Imam Abu Daud terkenal pula sebagai ahli hukum, bahkan dalam kitab hadisnya juga membahas masalah munakahat, muamalah, masalah jihad, masalah waris, dan lain-lainnya. Adapun cara penulisan kitab ini yaitu diawali dengan muqaddimah, yang kedua profil penulis yakni Abu Daud, nama, nisbah, laqab, guru-guru, dan Abu Daud. Lanjut dengan membahas tentang ilmu marasil, pengertian mursal, dan kehujahannya. Dan dilanjut lagi dengan manhaj at-tahqiq, penyebutan hadis-hadis mursal. Nah, jadi kitab ini merupakan kumpulan hadis-hadis mursal, yakni hadis-hadis yang gugur perawinya. Sebagaimana ahli hadis mendefinisikan tentang harfiat mursal, yaitu salah satunya mendefinisikan hadis mursal ialah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in yang langsung dari Rasulullah tanpa menyebutkan nama yang menceritakannya langsung. Kitab ini disusun secara tematik. Adapun jumlah hadisnya adalah 6.000 hadis. Kitab ini dibuat dengan singkat, bukan panjang lebar, mencakup kebutuhan keilmuan dari tangan para ulama besar seperti Abu Nu'aim dan Abu Awanah. Kita mewarisi karya-karya yang bukan hanya menyambung sanad keilmuan, tapi juga memperkuat fondasi keyakinan. Kitab-kitab mustakhraj yang mereka susun bukan sekadar catatan, tapi bukti kecintaan dan kehati-hatian mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan mengenal mereka dan memahami karya-karyanya, kita semakin menghargai warisan keilmuan Islam dan terdorong untuk terus belajar dan meneliti dengan jujur dan teliti. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.